Tadi. Dikit aja, tinggal dikit juga. Oke. Nah, untuk soal ini, di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X ya, adalah apa? Jadi, hati-hati nih kalau ada kalimat Y sebagai fungsi dari X. Berarti fungsinya Y sama dengan Fx ya. Nah, nanti di sini catatannya X-nya sebagai domain, terus Y-nya adalah range-nya atau daerah hasil. Nah, yang namanya range ya, syarat dari suatu fungsi itu hanya mempunyai satu pasang aja. Nah, satu pasang. Nah, satu pasang itu kalau dalam grafik ya berpotongannya di satu titik aja ya. Jadi berpotongan di satu titik. Di satu titik. Nah, jadi contoh nih. Kalau misalkan kakak ambil sembarang nilai X ya, misalkan yang A nih. Nah, jadi kan ini nilai X-nya misalkan di sini nih bebas deh. Saya ambil misalkan min 2. Nah, kalau saya tarik garis sejajar sumbu Y, nah ternyata ini berpotongan di dua titik dengan kurvanya. Nah, kalau berpotongan di dua titik ini bukan fungsi untuk Y sama dengan Fx ya. Jadi ini bukan fungsi untuk yang A. Nah, begitu juga dengan yang B ya. Kita ambil sembarang titik aja untuk nilai X. Nah, ini ternyata berpotongan di dua titik. Jadi ini juga bukan fungsi. Nah, sekarang kita lihat nih yang C. Nah, jadi kalau misalkan saya ambil sembarang nilai X, berpotongan di satu titik. Nah, kalau berpotongan di satu titik, berarti mempunyai satu pasang aja ya. Atau di sini kan berpotongan di satu titik ya, artinya mempunyai satu pasang. Nah, maka betul ini adalah fungsi untuk Y sama dengan Fx. Nah, jadi betul jawabannya adalah yang C. Oke, nah di sini soal tentang matriks ya. Ini ada matriks M sama dengan sebagai berikut, merupakan matriks singular. Maka hasil kali nilai X-nya adalah berapa? Oke. Nah, jadi di sini ada matriks singular ya. Nah, matriks singular itu determinannya sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah syarat dari matriks singular. Nah, atau nama lainnya, jadi ini adalah matriks singular, syaratnya itu ya tadi, determinannya 0. Matriks singular. Atau kadang-kadang di soal gitu ya, ada kalimat tidak mempunyai inverse, inverse. Jadi matriks tidak mempunyai inverse, tidak mempunyai inverse, inverse. Nah, jadi kalau tidak mempunyai inverse ya berarti artinya matriks singular ya. Syaratnya sama, determinannya sama dengan 0. Nah, apa sih determinan? Jadi kalau misalkan nih ada matriks A ya. Nah, matriks A itu kan misalnya ya elemen-elemennya A, B, C, D ya. Nah, determinan dari A kita tulis seperti ini, atau bisa juga det A seperti ini ya. Nah, nanti determinannya itu sama dengan adalah tinggal dikali silang seperti ini, A kali D dikurang B kali C. Nah, ini ya jadinya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, berarti kan untuk soal ini, maka determinannya 2 kali 7 gitu kan ya. Jadi ini kalau kita tulis, berarti 2 kali 7 dikurang, nah ini dikali ini nih. Berarti kan jadinya min 1 dikali 3x plus 4 ya. Nah, sama dengan 0 gitu, sama dengan 0. Nah, dari sini berarti ini 14 gitu kan. Nah, ini min sama min jadi plus ya. Jadi min kali min jadi plus, dikali 1 berarti ya tetap ya. Jadi plus 3x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti kan jadinya 3x 14 tambah 4 18 sama dengan 0. Pindah ruas ke kanan berarti jadinya negatif ya. Nah, lalu tinggal kita bagi 3 ya.
kita bagi 3, maka X sama dengan negatif 6. Nah, ini dapat nih, X-nya adalah negatif 6. Ya, jadi bukan hasil kali ya, ini coret aja. Yang ditanya adalah nilai X deh. Kalau hasil kali karena X-nya cuma 1, ya nggak mungkin dikali ya. Jadi yang ditanya nilai X deh, saya ralat ya soalnya. Nah, jawabannya berarti X-nya adalah negatif 6, yaitu yang A. Seperti itu. Nah, oke, teman-teman, di sini kalau kita lihat ya, daerah yang diarsir menyatakan himpunan operasi apa nih gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kakak gambar dulu nih. Ya, kalau kita lihat nih ada ini himpunan A ya yang di bawah kiri sama himpunan C yang di tengah-tengah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini himpunan C-nya sebagai berikut ya. Oke. Nah, kalau kita iriskan di sini kan ada himpunan A, ini himpunan B ya. Himpunan B, himpunan C ya, himpunan C. Nah, jadi kalau kita lihat di sini A irisan dengan C. Nah, irisannya berarti ini ya. Irisannya ini gitu. Nah, lalu kalau misalkan saya kurang dengan himpunan B, kita kurang dengan himpunan B. Nah, jadinya kan artinya nanti yang ini ya tadi ya, irisan A dengan C ya, kalau dikurang B berarti kan B-nya nanti masuk ke sini gitu kan. Nah, nanti ini dikurang nih, bagian yang di sini hilang nih, bagian yang di sini hilang gitu ya. Dikurang sama yang ini gitu. Ya. Nah, maka betul jawabannya adalah yang di sini. Nah, gitu. Jadi berarti dikurang sama B. Maka betul jawabannya adalah yang ini. Yang Depok ya. Betul, seperti itu. Ya. Oke, untuk soal ini kita perhatikan titik A katanya 1, A ya, 1, A terletak di dalam daerah lingkaran dengan persamaan sebagai berikut. Nah, nilai A yang mungkin adalah berapa nih ya? Nah, jadi gini. Kalau misalkan ada titik nih, ada titik, jangan merah deh, kita ganti ya. Sebentar, ini nggak bisa ya. Sorry. Nah, jadi misalkan ada titik X1, Y1. Nah, ini kita mau ngecek nih untuk persamaan lingkarannya kan di situ X min A ditambah sama Y min B. Nah, ini kuadrat, ini juga kuadrat, sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran. Nah, nanti sebenarnya tinggal kita substitusi ke persamaan ya. Jadi nanti titiknya ini kita substitusi ke persamaan lingkaran. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, nanti tandanya di sini bisa ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan. Nah, jadi kemungkinan pertama, kalau misalkan tandanya lebih dari ya. Nah, ruas kiri lebih besar dari ruas kanan. Nah, artinya apa namanya? Titiknya berada di luar lingkaran ya, di luar lingkarannya. Nah, jadi kalau kita gambar nih, ini ada apa namanya? Ada lingkaran seperti ini. Nah, maka titiknya ada di luar nih. X1, Y1-nya ada di luar. Yang kedua, kalau misalkan sama dengan tandanya. Sama dengan berarti titiknya pada lingkaran, pada lingkarannya ya, pada lingkaran. Jadi kalau misalkan kita gambarnya ada lingkaran, titiknya ada di sini nih, pada lingkarannya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau misalkan kurang dari ya, kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti di dalam lingkaran, di dalam lingkaran. Jadi kalau kita gambar, ini ada lingkaran, titiknya ada di dalam lingkarannya, X1 sama Y1-nya ada di dalam. Nah, maka langsung aja nih titik ini gitu kan, titik yang ini kita substitusi ke persamaan ini, ya enggak? Nah, berarti ini adalah X1 sama Y1-nya. Kita substitusi ya. Berarti kan jadi 1 kuadrat ditambah Y-nya adalah A dikurang 1 kuadrat. Nah, karena di dalam tadi ya, kalau di dalam berarti syaratnya adalah kurang dari tandanya ya. Jadi tanda sama dengannya kita ganti dengan kurang dari 5. Nah, berarti kan
Kalau kedua ruas kita kurang 1, ya, kita kurang dengan angka 1 ya. Nah, berarti ini habis, sisanya adalah A-1 kuadrat. Ini dikurang 1 jadi 4 ya. Nah, berarti kurang dari 4. Nah, didapat seperti ini. Nah, tinggal kita uji. Ya, yang ditanyakan nilai A-nya. Nilai A-nya nanti kita uji, kita masukkan ke persamaan ini ya, pertidaksamaan ini. Nah, misalkan kita ambil yang pertama untuk A-nya sama dengan 0 ya, untuk yang 0. Nah, kita uji nih. Kalau kita masukin 0 ke sini berarti kan min 1 kuadrat ya. Min 1 dikuadratin kurang dari 4. Betul atau salah? Betul ya? Karena kan 1 kurang dari 4. Betul. Berarti, ya kan, kalau min 1 kuadrat kurang dari 4 kan? Min 1 kuadrat kan 1 ya, kurang dari 4. Berarti betul ya. Jadi untuk yang pertama betul. Nah, yang kedua, kita masukkan A-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita masukkan berarti kan 1 dikurang 1, 0 ya. Kurang dari 4. Betul salah tuh? Betul juga berarti ya. Nah, berarti untuk yang kedua juga betul. Sekarang yang berapa? Yang ketiga. A-nya sama dengan 2 gitu. Nah, jadi kalau kita masukkan ke sini ya tadi ya. 2 dikurang 1 berarti 1 dong. Kurang dari 4 berarti betul juga ya, 1 kurang dari 4. Berarti 3 betul. Tinggal yang keempat. Nah, kalau kita masukin A-nya sama dengan 3, berarti 3 dikurang 1, 2 ya. 2 kuadrat berarti 4. Kurang dari 4. 4 kurang dari 4. Salah ya, seharusnya sama dengan. Berarti pernyataan keempat salah. Nah, maka jawabannya 1, 2, dan 3 saja yang benar. Yang A deh jawabannya. Iya. Oke, nah di sini hasil pengurangan ini dari ini. Nah, jadi kalau ada kalimat pengurangan misalkan nih A dari B gitu ya. Nah, artinya B dikurang A gitu ya. Jadi kalau yang pertama, kalau ada kalimat dari berarti dibalik, B dikurang A. Nah, yang kedua, kalau ada kalimat pengurangan A oleh B. Nah, artinya A dikurang sama B ya. Nah, ini catatan penting ya. Nah, oke, kalau kita lihat nih soalnya, kan kalimatnya ini dari ya, berarti dibalik. 3Y dikurang 3X per 2 dikurang sama yang sebelah kiri. Berarti dikurang sama 2X dikurang 2Y per 4. Nah, selanjutnya tinggal kita samakan penyebutnya ya. Nah, di sini biar sama, ini kan 2, ini 4 ya. Maka yang sebelah kiri kita kali dengan berapa? Kita kali dengan 2 ya. 2 per 2. Biar jadi 4 penyebutnya ya. 2 kali 2 kan 4. Nah, penyebutnya udah sama nih 4 ya. Nah, ini tinggal kita sekali satu-satu. Berarti jadi 6Y. Nah, ini kalau dikali jadi min 6X gitu kan. Nah, ini hati-hati nih ya, untuk yang sebelah kanan ini ada minus ya, berarti dikali minus dulu ya, berarti jadinya min 2X. Nah, ini kalau dikali minus jadi plus 2Y. Nah, udah seperti itu, tinggal kita jumlahkan untuk variabel yang sama. Jadi 6Y dengan 2Y jadinya adalah berapa tuh? 8Y ya, 8Y. Terus min 6X dengan min 2X berarti jadinya min 8X. Nah, kalau ada seperti ini artinya kedua-duanya dibagi dengan 4 ya kalau penjumlahan atau pengurangan. Berarti kan jadinya 8Y per 4. Nah, dikurang 8X dibagi 4. Nah, oke, 8 dibagi 4 kan jadi 2 dikurang 2X ya. 2Y dikurang 2X. Nah, ini nih jawabannya kalau kita lihat yang A. Oke, untuk soal ini ya, ini adalah sistem pertidaksamaan. Yang langkah pertama, kita cari persamaan dalam gambarnya dulu. Jadi kalau misalkan ada gambarnya ya seperti ini misalkan, ini ada sumbu X sama sumbu Y.
Nah, garisnya misalkan seperti ini. Nah, berpotongan di titik sumbu X sama sumbu Y ya. Misalkan di A sama di B. Nah, maka persamaannya titik potong sumbu Y taruh di X, berarti kan jadi B kali X. Nah, titik potong sumbu X taruh di Y. Nah, berarti ditambah A kali Y. Nah, sama dengan tinggal B kali A. B kali A boleh atau A kali B boleh. Nah, ini didapat persamaannya seperti ini. Nah, maka kalau kita lihat di sini, titik potong sumbu Y-nya di min 2. Min 2-nya taruh di X. Berarti persamaannya jadi min 2X gitu kan. Terus 5-nya di sini ya, titik potong sumbu X taruh di Y. Berarti jadinya plus 5Y. Sama dengan tinggal dikali min 2. Nah, dikali sama 5. Nah, maka didapat 2X ditambah 5Y sama dengan negatif 10. Nah, ini kita kali minus aja deh biar X-nya positif ya. Nah, jadi kalau dikali min 1 berarti kan 2X ini jadi negatif 5Y, ini jadi positif 10. Nah, ini pindah ruas boleh deh, pindah ruas. Nah, jadi kalau kita pindah ruas 10-nya jadi dikurang 10. Nah, sama dengan 0. Nah, didapat persamaannya sebagai berikut. Nah, sekarang kita menentukan tandanya nih, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, catatannya kalau misalkan ada persamaan seperti berikut. Nah, ya, sebagai berikut deh. Nah, di sini nanti tandanya ya, apakah lebih besar atau lebih kecil ya? Ada dua kemungkinan di sini. Nah, bisa lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Nah, kalau lebih besar dia ke sebelah kanan, kalau lebih kecil ke sebelah kiri. Nah, ini nggak pakai sama dengan, kenapa? Karena di sini garisnya putus-putus ya. Kalau garisnya nggak putus-putus misalkan, atau nyambung terus, ini pakai sama dengan ya. Tapi kalau putus-putus nggak pakai. Nah, sekarang kita lihat nih, maksudnya sebelah kanan atau sebelah kiri seperti apa sih Kak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan gambar garisnya sebagai berikut nih ya. Nah, maka ini daerah sebelah kanan ini adalah lebih besar. Nah, ini daerah sebelah kiri nih. Nah, ini lebih kecil. Ya, jadi ini ke kanan, ini ke kiri. Nah, kalau misalkan garisnya Kakak geser dikit nih ya. Nah, jadi seperti ini tandanya mengikuti. Berarti ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah, sampai lurus ya, sampai lurus berarti ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah, maka kalau kita lihat di sini kan garisnya yang ini yang putus-putus ini adalah sama dengan yang sebagai berikut nih, sama dengan yang ini, garis yang ini. Ya enggak? Miringannya seperti ini. Nah, maka kalau kita perhatikan di sini kan daerahnya adalah sebelah kanan. Nah, maka kalau sebelah kanan kita ambil tandanya lebih besar. Nah, maka yang di sini kita ganti nih, tandanya jadi lebih besar. Nah, jadi kalau kita perhatikan jawabannya berarti yang A. Nah, seperti itu. Saya lupa nih. Catatannya di sini koefisien X-nya harus positif ya. Nah, ini yang di sini nih udah positif nih. Nah, kalau udah positif baru kita ngasih tandanya. Oke, tadi lupa ya ngasih tahu ini. Nah, oke, untuk soal ini ada sudut ya. Nah, kayaknya kalau sudut di segitiga kemungkinan mau pakai ini nih. Kalau misalkan ada garis lurus seperti ini, terus ada segitiga ya seperti ini. Nah, ini ada sudut-sudut dalam segitiga ya. Nah, kita tahu ya namanya sudut di dalam segitiga, misalkan di situ kan A tambah B tambah C itu adalah 180 derajat. Nah, lalu kalau misalkan Kakak tambahin di sini ada D ya. Nah, C ditambah D adalah sudut berpelurus ya. Sudut berpelurus kalau ditambah juga 180. Nah, maka ini ya A plus B plus C sama dengan C plus D. Nah, kalau C-nya kita kurang gitu kan, sama-sama habis, berarti A plus B sisanya sama dengan D. Nah, didapat ini nih. Nah, artinya apa nih? Artinya kalau ada soal seperti ini, yang A ditambah B sama dengan yang di luar dari segitiga, yang D ya. Kalau ini lurus ya. Nah, oke, kita lihat nih untuk soalnya. Segitiga ADC sama kaki di AC dan DC.
AC ya, AC ini AC sama DC, ini sama kaki. Nah, hati-hati di sini ya. Kalau kita lihat di sini P-nya 65, ini 65. Kalau segitiga ini sama kaki, segitiga ACD, nah berarti sudutnya di sini 65. Nah, ini juga 65 ya. Nah, ini 65 juga sama. Nah, sementara Q-nya adalah 20. Kalau Q-nya di sini 20, nah berarti ini berapa nih? Kan sudutnya sama dengan ini 65 ya. Berarti tinggal 65 dikurang 20. Nah, ini dapat 45. Karena kalau di total adalah 65 ya. Jadi sudut yang di D dengan yang di A ini harus sama ya, karena sama kaki. Oke? Nah, berarti kita dapat di sini sudut yang di D di sini ya, itu adalah 45. Nah, pertanyaannya adalah nilai X-nya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita lihat nih, ini ada segitiga BD gitu ya. Terus di sini ada garis lurus gitu kan. Nah, maka yang di sini ya kan tadi dapat 45 ditambah 65 adalah X ya. Seperti tadi nih. A ditambah B adalah D gitu kan. Nah, berarti kan 65 ditambah 45 sama dengan adalah X gitu kan ya. Nah, berarti 65 tambah 45 didapat berapa tuh? 110. Nah, dapat deh X-nya adalah 110. Yang D jawabannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini titik E dan F berturut-turut adalah titik tengah dari sisi AD dan DC. Jadi ini tengah-tengah ya. Ini tengah-tengah. Nah, ini tengah-tengah. Nah, jadi kalau kita lihat persegi ABCD ya. Jadi ini adalah persegi. Seperti pada gambar, jika AB adalah 6, jadi ini sisinya 6, berarti ini juga 6 juga ya, gitu. Nah, maka kalau tengah-tengah ini adalah kebagi 2, ini 3, ini 3, ini juga 3, ini 3. Nah, pertanyaannya, maka luas segi 4 EBFD berapa? Nah, jadi yang ditanya adalah luas ini ya, yang ini nih. Nah, luas ini. Nah, untuk luas itu kita bagi 2 aja dulu nih, dari B ke D ya. Nah, jadi luas yang pertama sama luas yang kedua. Nah, jadi luas yang arsir ya, yaitu luas 1 ditambah luas 2. Nah, sekarang perhatikan kalau ada segitiga seperti ini ya, miring seperti ini. Nah, nyari luasnya ini adalah alasnya. Nah, tingginya mana? Tingginya yang tegak lurus dengan alasnya. Nah, jadi dari titik puncaknya itu tegak lurus dengan alasnya, di sini nih tingginya. Ini adalah tingginya, ya. Nah, nanti luas segitiga sih biasa, yaitu setengah kali alas dikali tinggi. Nah, seperti ini sih, ya. Nah, oke. Kalau kita perhatikan ya, ini kan segitiga yang pertama yang seperti ini nih, ya, segitiga yang pertama. Nah, berarti alasnya adalah 3, tingginya adalah yang siku-siku. Nah, dengan alasnya, berarti tingginya adalah yang ini, gitu, 6. Berarti kalau kita tuliskan setengah dikali 3 dikali 6. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kita bagi dulu nih ya, 6 bagi 2 kan 3 ya, 3 kali 3 berarti 9. Nah, ditambah untuk yang kedua, kalau kita lihat nih, yang kedua kan dia seperti ini ya. Nah, jadi yang ini segitiganya. Nah, gini kan ya, sampai titik B ya. Nah, berarti ini adalah alasnya, tingginya yang siku-siku dengan alasnya. Nah, siku-sikunya pas di sini. Nah, berarti ini tingginya. Nah, berarti kan alasnya 3, tingginya 6. Berarti setengah kali 3 kali 6 sama seperti tadi. Nah, ini tinggal dibagi, berarti 3 kali 3 9. Nah, maka didapat 18 deh jawabannya. Yang E. Oke, ini kita masuk ke soal sistem persamaan sepertinya. Soal cerita, harga 1 kg kentang lebih tinggi Rp8.000 dari harga 1 kg timun. Nah, kita misalkan kentangnya adalah K gitu ya. Jadi dimisalkan dulu nih, K-nya adalah kentang misalkan. Kentang, terus T ya, itu adalah timun.
Nah, timun. Nah, katanya kentang, harga kentang ya, K, itu lebih tinggi 8.000 dari harga 1 kg timun. Berarti artinya 8.000 ya ditambah sama timun ya. Jadi harganya lebih mahal 8.000 daripada harga timun. Nah, lalu jika harga 1 kg kentang dan 1 kg timun adalah X, ya jadi ini adalah persamaan yang pertama. Lalu ada persamaan yang kedua. Ya katanya harga 1 kg kentang sama 1 kg timun adalah X. Berarti kentang ditambah sama timun ya, ditambah sama timun itu sama dengan X gitu kan ya. Nah, pertanyaannya harga 1 kg timun ya. Jadi harga timun nih berapa nih gitu. Nah, berarti kan kalau kita lihat tinggal substitusi aja K-nya ke sini ya. K-nya kan sama dengan ini, 8.000 ditambah T. Nah, maka K-nya kita ganti 8.000 ditambah T. Nah, ditambah sama T sama dengan X ya. Nah, T tambah T jadinya 2T gitu ya. Tiba-tiba ada tulisan. Nah, berarti kan kalau kita tulis 8.000 ditambah 2 kali T sama dengan X. Nah, udah. Lalu 8.000-nya pindah ke sebelah kanan. Berarti 2T sama dengan X dikurang 8.000. Nah, tinggal kita bagi kedua ruas. Nah, berarti T sama dengan X dikurang 8.000 dibagi 2. Nah, ini deh jawabannya. Ya, jadi harga timunnya adalah sebagai berikut, yang E jawabannya. Oke, ini kita masuk ke soal peluang. Dalam sebuah kotak terdapat ballpoint merah, biru, dan hijau ya. Jadi kita buat aja kotaknya terlebih dahulu ya. Jadi sini ada merah, terus ada biru, sama hijau. Nah, jika sebuah ballpoint diambil secara acak ya. Jadi dari ballpoint tersebut diambil satu aja nih. Satu ballpoint. Ya. Nah, katanya peluang ballpoint tersebut berwarna merah adalah 2 kali dari peluang terambilnya ballpoint biru. Jadi peluang untuk yang warna merah di sini ya, yang pertama katanya 2 kali peluang untuk yang berwarna biru. Nah, lalu katanya ballpoint berwarna merah lagi ya, peluang untuk yang berwarna merah itu 3 kali. Nah, jadi untuk yang kedua peluang untuk yang merah katanya 3 kali peluang yang warna hijau gitu, yang warna hijau. Nah, jika di dalam kotak terdapat 12 ballpoint warna merah ya, ini ada 12 gitu ya, ada 12. Nah, berapakah jumlah total ballpoint dalam kotak gitu ya. Nah, oke. Sekarang secara teori sih sederhananya, kalau misalkan nih kita mau ngambil satu ballpoint, nah ternyata yang diambil warna merah misalkan ya, satu warna merah misalkan. Nah, nanti tinggal di sini kan warna merah ada berapa nih ya, peluang warna merah itu banyaknya yang warna merah dibagi sama total seluruhnya, himpunan semestanya. Nah, ini banyaknya anggota semesta ada berapa nih? Kita belum tahu ya. Ini yang ditanya kan, berapakah jumlahnya? Nah, ini yang ditanya gitu. Nah, secara umum berarti kan banyaknya yang merah ada 12 nih. 12 dibagi banyaknya sampel ya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis untuk yang pernyataan pertama, berarti peluang merah kan 12 per n sampel ya. Nah, sama dengan nanti di sini katanya 2 kali peluang yang warna biru. Nah, biru misalkan banyaknya adalah sebanyak X deh misalkan. Nah, berarti kan sama seperti tadi ya, peluang kalau merah kan berarti banyaknya merah dibagi ruang sampelnya. Nah, kalau biru berarti banyaknya biru kan di sini X ya, dibagi sama ruang sampelnya. Nah, berarti kan kalau kita bagi nih, ini jadinya habis ya, sama-sama dibagi sama n sampel. Nah, maka jadinya 12 sama dengan
2x gitu. Nah, kalau kedua ruas kita bagi 2, berarti jadinya 6 sama dengan x. Nah, didapat nih untuk yang warna biru ada 6 gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita lihat ya, di sini kan peluang merah 2 kali dari peluang biru. Nah, berarti kan merahnya harus 2 kali dari biru gitu. Ya nggak? Nah, kalau kita lihat seperti itu kan. Nah, berarti kalau peluang merah di sini 3 kali dari peluang hijau, berarti ya merahnya kan 12, tinggal dibagi 3 gitu ya. Berarti berapa tuh? Berarti yang hijau ada 12 bagi 3 ada 4. Nah gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, maka kalau kita total banyaknya kelereng berarti 6 tambah 4 tambah 12. Berarti ada 20, ada 22 kelereng. Nah, jawabannya yang D deh, seperti itu. Nah, oke, untuk soal selanjutnya di sini tentang peluang ya. Kita lihat soalnya, bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil daripada 200.000 ya. Dan dapat dibentuk dari semua angka yang di sini. Dengan angka 1 muncul tepat 2 kali ya. Nah, ada sebanyak berapa kemungkinan? Nah, ini ada 6 angka kan. Nah, 6 angka berarti kita buat aja 6 kotak biasanya gitu kan. 6 kotak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kotak nih. Nah, di sini ya kan di sini ada berapa angka nih yang boleh dipakai? Ada 1, 2, 4, 5, 6, ada 5 angka aja yang boleh dipakai ya. 5 angka yang di sini. Oke. Nah, tapi di sini boleh berulang ya karena tidak ada kalimat berbeda. Artinya boleh dipakai 2 kali atau berapa kali boleh. Nah, tapi di sini angka 1 wajib ada 2 kali ya. Angka 1 ada 2 kali dipakai. Nah, misalkan aja ya, angka pertama di sini angka 1 deh. Nah, angka kedua juga angka 1 misalkan. Ya. Nah, berarti kan di sini nanti berarti karena di sini cuma angka 1, berarti di sini cuma 1 kemungkinan. Nah, di sini juga sama ya, cuma angka 1 berarti di sini 1 kemungkinan. Gitu ya. Nah, untuk yang lainnya ini ya karena boleh berulang, maka angka yang di sini ya, di 4 tempat kosong ini bisa dipakai selain angka 1 berarti ya. Berarti bisa angka 2, bisa angka 4, bisa angka 5 atau angka 6. Nah, ada 4 kemungkinan. Ya, berarti di sini 4, 4, terus di sini 4, di sini juga 4 gitu kan ya. Nah, maka kalau misalkan kita kali ya. Nah, tinggal kita kali nih. Jadinya berapa nih ya kalau dikali. Nah, ini kan 64 ya. 4 kali 4 kali 4, 64. Saya nggak hafal nih. Tinggal dikali 4 lagi. Berarti 16 simpan 1. 4 kali 6, 24 tambah 1 berarti 256 ya. Nah, oke, ini belum selesai. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kan kalau misalkan nih angka yang di sini nih kita gabung ya. Nah, misalkan ini adalah apa ya? Bundaran deh gitu ya. Pokoknya angka yang saya bundarin di sini angka-angka untuk yang di sini ya. Nah, jadi gini. Nanti di sini ada angka 1 bundaran kan ya, bundaran. Nah, ini kan artinya kan sebenarnya ini posisi ya, posisi juga ya. Nah, nanti posisi ini kan bisa juga ada 3 kemungkinan sebenarnya. Ya, yang pertama tadi ini satu bundaran, bisa juga 1 bundaran 1 gitu kan. Bisa juga bundaran 1 gitu kan ya. Ada 3 kemungkinan, ada 3 kemungkinan. Nah, maka nanti ya karena di sini ada 3 kemungkinan untuk letak angka satunya ya. Bisa di sini nih ya. Terus bisa di ujung sama ujung, bisa dua-duanya di ujung gitu ya. Nah, yang bundarannya yang sebelah kiri. Nah, ada 3 kemungkinan. Nah, maka totalnya berarti tinggal dikali aja sebenarnya. 256 tinggal dikali 3 gitu. Nah, ya kan kalau dikali nih 3 kali 6 berapa tuh? Berapa? 18 ya. 18 simpan 1 terus 3 kali 5 15 tambah 1 16 ya. 3 kali 2
adalah 6 tambah 1 jadi 768. Nah, seharusnya ini nih, sepertinya ini ada yang salah ketik nih saya nih. Nanti saya ganti aja nih ya. Ini jadinya 768. Nah, ini soal tentang peluang juga nih, masih dari 4 huruf yaitu A, B, C, D dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password dengan 1 huruf dan 3 angka. Jika digit password tidak boleh berulang ya, jadi tidak ada yang sama, tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat ditentukan adalah berapa. Oke, di sini ada passwordnya terdiri dari 1 huruf dan 1 angka ya. Jadi, nah di sini ada 4 kotak berarti ya, kan 1 huruf dan 1 angka. Nah, yang pertama kita milih kemungkinan hurufnya dulu deh ya, kemungkinan hurufnya dulu ya. Nah, hurufnya di sini ada A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, berarti ada 4 huruf ya, 4 kemungkinan untuk yang di sini. Oke. Nah, selanjutnya ya, untuk yang 3 ini kita susun dengan angka berarti sisanya ya, tapi satu-satu. Untuk yang bagian yang di tengah-tengah ini ya. Nah, di situ disusun dari angka ini nih. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada berapa kemungkinan? Ada 5 gitu ya. Nah, karena tidak boleh berulang, maka salah satu harus dihapus. Misalkan angka 2 sudah dipakai gitu. Nah, maka nanti untuk angka yang berikutnya yang di sini hanya boleh dipakai untuk yang sisanya aja. Yaitu angka 3, 4, 5, dan 6 ya, yang sisanya aja. Nah, maka ada 4 kemungkinan. Nah, tidak boleh lagi dipakai 1. Nah, maka yang di sini sisanya aja nih, yaitu angka 4, 5, sama 6. Ada 3 kemungkinan. Nah, maka tinggal kita kali. Nah, kalau kita kali kan ini 20, yang ini 20. Nah, ini kalau dikali 12. 12 dikali 20 berarti 240. Nah, kalau di sini kita lihat ya. Ini adalah huruf. Nah, di sini adalah angka. Ya. Nah, nanti banyaknya susunan huruf bisa juga kan begini ya. Ini kan 4 kotak ya. Ini 4 kotak. Nah, kemungkinan pertama tadi hurufnya ada di sini nih ya. Hurufnya ada di sini. Ya, yang lainnya nih angka. Nah, bisa juga ya kan? Nah, bisa juga di sini angka, ini huruf, ini angka, gitu kan? Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga apa nih? Yaitu angka, huruf, angka, gitu kan ya? Nah, kemungkinan keempat baru deh tuh hurufnya yang paling ujung. Ya, ini angka, huruf. Nah, ada 4 kemungkinan. Nah, ada 4 kemungkinan, tinggal kita kali 4 nih hasilnya. Nah, maka jadinya berapa? Kalau dikali 4, kalau kita hitung adalah 960 kemungkinan. Nah, jawabannya yang D, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal apa ini ya? Membandingkan nilai pecahan ya. Nah, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah berapa? Oke, kita perhatikan ya, kalau mencari nilai terbesar dari soal seperti ini, kita cek nih untuk yang A terlebih dahulu deh. Misalkan untuk yang A kan kita lihat di situ 9/7 dikali 45%. Nah, ini misalkan aja apa ya? P deh misalkan ya, ini sama dengan P. Nah, sekarang kita lihat untuk yang B-nya. Nah, yang B kan 9/14 dikali 60% gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini gini, sorry, yang tadi yang pertama ya. Yang pertama ini kita, yang ini deh, 9/7-nya adalah P-nya misalkan. Nah, jadi saya hapus dulu deh, sorry, salah maksud. Nah, di sini bukan bukan P aja, tapi
ya. Di sini adalah kalau ini adalah P, berarti dikali 45% ya. Berarti 45% P. Nah, nanti yang di sini nih 9/4-nya 9/14 ya. Kita jadikan bentuk P ya. P-nya tadi adalah 9/7. Nah, 9/14 kalau kita ubah jadi P berarti kan 9/7. Nah, di sini kan 14-nya kita pisah jadi 7 kali 2 ya. 7 kali 2 kan di sini jadi 14 ya. Saya pisah seperti itu untuk penyebutnya. Jadi bisa kita tulis 9/7 dikali 1/2. Nah, dikali 60%. Gitu ya. Nah, selanjutnya berarti kan ini tinggal kita bagi nih. 60 bagi 2 adalah 30%. Nah, yang di sini adalah P dikali 30%. Berarti artinya 30% dari P. Gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan ya antara yang A dengan yang B, gedean yang A ya. Di sini kan 45% dari P, ini 30% dari P. Ya, masih gedean yang A. Nah, kita kan cari yang paling besar. Nah, jadi harus kita bandingkan seluruhnya. Ya. Nah, kita cek untuk yang C ya. Untuk yang C di sini 18/21 dikali 45%. Nah, seperti tadi, maka untuk yang ini kita ubah jadi P ya. Nah, maka kalau kita ubah kan 9/7 ya. Nah, yang 21 itu 7 kali 3, yang 18 itu 9 kali 2. Nah, dikali sama 45%. 45%. Nah, maka kan kalau kita lihat ini udah jadi P. Nah, tinggal ini aja nih, 45 kita bagi 3 berarti 15. Nah, 15 dikali 2 ya. Ini jadi 30. Nah, 30% dari P juga berarti ya. Berarti sama dengan yang jawaban B kan gitu kan ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang D nih ya. Jadi ini harus memang dicek semuanya ya. Yang D kita lihat di sini 9/21 dikali 90%. Berarti ini kita ubah jadi 9/7 dikali berapa nih ya. Nah, ini 21 kan dikali 3 ya. Nah, ini udah 9 berarti dikali 1. Nah, dikali 90%. Nah, 90 bagi 3 30 ya. Nah, ini udah P berarti P dikali 30% berarti ya 30% P. Nah, masih sama nih dengan yang B dengan C. Nah, sekarang kita lihat dengan yang E ya. Yang E adalah ini ya 18/21 ya. Nah, dikali 45%. Nah, ini kita ubah jadi 9/7. Nah, dikali berapa nih? 21 dikali dengan 3, 18, 9 dikali 2 gitu kan ya. Nah, dikali 45%. Nah, yang ini udah P. Nah, tinggal ini kita bagi jadinya 15 dikali 2 berarti 30. Nah, 30% juga masih dari P. Nah, maka jawaban yang paling besar adalah yang 45% dong berarti. Nah, maka jawabannya yang A berarti. Seperti itu. Oke, nah ini ada soal seperti ini nih. Jumlah 2 bilangan asli genap yang lebih kecil dari 7 adalah P. Jika P merupakan hasil kali dari bilangan prima ya. P hasil kali bilangan prima. Nah, maka nilai P yang mungkin adalah berapa? Oke, yang pertama ya P adalah jumlah 2 bilangan asli genap ya. Harus genap nih ya. Yang lebih kecil dari 7 ya. Yang lebih kecil dari 7. Yang lebih kecil dari 7. Oke, bilangan asli genap yang lebih kecil dari 7 itu berapa aja sih ya? Asli tapi genap nih. Genap tapi kurang dari 7, ya enggak? Gitu kan? Nah, berapa aja sih gitu kan? Nah, yaitu 2 gitu kan ya. 2 terus 4 terus 6, ya enggak? Ya enggak? Asli genap gitu. Nah, sekarang ya kan? P merupakan hasil kali dari bilangan prima gitu ya. Nah, nanti dari bilangan genap ini kan kita cari jumlahnya ya. Jadi
P adalah jumlahnya. Jumlah. Jadi P adalah jumlah dari yang ini ya, gitu. Berarti jumlahnya bisa berapa aja nih? Coba nih. 2 tambah 6 berapa? 2 tambah 4 ya. 2 tambah 4, 6. Terus bisa juga 2 tambah 6, 8 ya enggak? Terus berapa lagi? 4 tambah 6, 10. Berarti ada 3 kemungkinan. Ya, ini untuk yang jumlahnya. Sekarang ada syaratnya lagi. P merupakan hasil kali dari bilangan prima. Oke, bilangan prima berapa aja sih? Ya, kita mulai dari angka 2, 3. Bilangan prima kan bilangan yang bisa dibagi dirinya sendiri ya, gitu. 2, 3, 1 nggak termasuk ya. 2, 3, 5 gitu kan. Terus 7 dan seterusnya ya. Nah, kita coba deh, kita kali nih. 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 3 6. Terus berapa lagi? 2 kali 5 10. 2 kali 7 14 gitu kan. Terus sekarang 3 kali 5 15. 3 kali 7 21. Kayaknya udah gede-gede semua ya. Nah, sebenarnya kan kita nyari yang kedua-duanya terpenuhi ya. Nah, kedua-duanya terpenuhi yaitu yang 6 sama yang 8 nggak masuk ya. 6 sama 10 doang ya. Ya nggak? 6 sama 10 doang. Berarti yang kemungkinannya cuma 6 atau 10. Ya betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke soal berikutnya tentang soal rata-rata. Nilai rata-rata 4 bilangan bulat ya, di sini ada 4 A, B sama 5 sama dengan median dari data yaitu 6. Jadi kan kalau kita tulis nih rata-rata ya. Rata-rata kan berarti jumlah seluruhnya ya. 4 ditambah A ditambah B ditambah 5 dibagi banyaknya data ada 4 ya. Ada 4 data ya. 4 A, B sama 5 ada 4. Nah, ini katanya rata-ratanya 6. Gitu kan ya. Nah, maka 4 tambah 5 kan 9 ditambah A ditambah B sama dengan berapa nih? Tinggal 4 dikali 6 ya. Berarti 20, 24. Nah, 24 dikurang 9. Nah, maka A tambah B-nya adalah 15. Gitu kan ya. Oke. Dan kalau kita lihat ya, mediannya juga sama. Mediannya adalah 6 juga. Nah, kalau misalkan kalau kita mau cari median, datanya harus diurutin dulu ya. Tadi 4 data ini harus kita urutin nih dari kecil ke besar. Nah, kalau kita urutkan berarti kan 4 kayaknya kemungkinan habis itu 5 A sama B gini ya. Nah, dari 4 data ini mediannya 6 nih. Median kan kalau dari 4 data tengah-tengahnya di sini kan. Nah, ini median. Mediannya 6. Kalau tengah-tengah berarti kan jumlah kedua data tersebut dibagi 2 ya, sama dengan 6 mediannya. Nah, maka kalau 2 kali 6 berarti 12 ya. Ini adalah 5 ditambah A. Tinggal 12 dikurang 5 berarti A-nya berapa nih? Itu 7. Kita dapat A-nya 7. Nah, kalau A-nya 7 tinggal kita substitusi ke sini. Ya kan? Nah, berarti kan 7 ditambah B sama dengan 15. 15 dikurang 7 didapat 8. B-nya 8. Nah, maka kalau kita urutkan berarti ini 7, ini 8. Pertanyaannya, selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Bilangan terbesarnya 8, bilangan terbesarnya terbesarnya 8, terkecilnya 4. Maka selisihnya berapa nih? Ya tinggal 8 dikurang 4. Ya, betul. Berarti selisihnya 4. Nah, ini jawabannya yang C. Masih soal statistika ya. Nah, diketahui median 7 bilangan ya untuk data sebagai berikut adalah X ya. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang
diberikan. Nah, katanya median dari 7 bilangan ya, mediannya adalah X gitu. Median kan nilai tengah ya. Jadi kalau kita urutin sebenarnya kan 4 dari kecil ke besar ya, 5 terus berapa lagi tuh? Angka terkecilnya 11 gitu kan. Selanjutnya terus baru X ya. Habis X terus 16, 19 baru 22. Nah, mediannya memang yang di sini berarti kan. Ini median karena nilai tengahnya gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nih ya. Mediannya berapa gitu. X-nya itu berapa? Kita nggak tahu gitu kan ya. Sementara di sini P-nya ada X. Gitu kan ya. Nah, maka karena P-nya nggak tahu ya. Nah, maka jawabannya nggak tahu deh, informasi yang diberikan nggak cukup gitu. Ya, karena X-nya tidak diketahui berapa nilai X-nya. Nah, maka jawabannya yang D paling tepat. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya tentang perbandingan nih ya. Kalau kita perhatikan untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan 3 sendok dan 2 dan creamer 2 sendok ya. Untuk kopinya 3 sendok, creamernya 2 sendok. Jadi ada kopi sama creamer. Ya, kopinya 3 sendok, creamernya 2 gini kan ya. Nah, lalu telah digunakan 5 kopinya 5 sendok untuk yang kejadian kedua, creamernya A sendok. Di sini A. Nah, untuk membuat beberapa cangkir kopi katanya. Manakah hubungan yang benar antara P dengan Q ya? Nah, P-nya adalah 3A, Q-nya 10. Nah, sekarang gini. Nah, ini adalah perbanding. Ya, nyari A-nya dulu ya di sini. Nah, kalau kita perhatikan ini perbandingan apa nih? Nah, ini dari kopi pertama ke kopi kedua, dia sendoknya naik ya. Ini bertambah. Nah, maka kalau secara logika ya kan, kalau membuat cangkir kopi ya, campuran kopi dengan creamer ya, kalau kopinya bertambah, creamernya juga harus bertambah. Gitu kan ya. Nah, karena sama-sama bertambah, maka ini adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, maka jadinya di sini 3:5 kita tulis sama dengan 2:A. 2:A. Nah, maka kalau kita kali silang nih ya, 3A ya. Ini 3 dikali A sama dengan 5 kali 2 yaitu 10. Nah, sementara 3A di sini adalah nilai P-nya. Ya, jadi P-nya adalah 10 ya. Berarti 3A-nya nih 10, P-nya 10. Nah, Q-nya juga 10. Berarti pernyataan yang tepat adalah yang C ya. P dengan Q sama. Nah, seperti itu. Nah, kita ke soal berikutnya. Kita lihat soalnya jumlah pegawai perusahaan A 3 kali jumlah pegawai di perusahaan B ya. Jadi pegawai di perusahaan A itu 3 kali dengan pegawai di perusahaan B. Nah, jumlah pegawai perusahaan A dan B adalah 92. Jadi kalau kita tambah nih, perusahaan A ditambah perusahaan B, katanya 92. Nah, ini tinggal disubstitusi ya. Nah, jadi PA-nya di sini sama dengan 3 perusahaan B ya. Nah, jadi ini tinggal kita ganti dengan 3 PB ditambah PB sama dengan 92. Nah, 3 PB ditambah PB berarti 4 PB ya. 4 PB sama dengan 92. Nah, tinggal kita bagi 4 nih kedua ruas. Berarti PB sama dengan berapa nih kalau dibagi 4 adalah 23 ya. Nah, maka jumlah karyawan di perusahaan B adalah 23 ya. Nah, kalau kita mau cari perusahaan A-nya berarti tinggal dikali 3 aja. 3 ini kepencet sorry. Jadinya 3 dikali 23 ya. Nah, maka perusahaan A-nya ada berapa nih? Ada 69. Ada 69 ya pegawai di perusahaan A. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nih saya geser-geser dulu ya. Nah, yang P-nya 69. Q-nya adalah selisih jumlah perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, berarti kita cari selisihnya terlebih dahulu ya antara
perusahaan A dengan perusahaan B. Berarti selisih yang besar dikurang yang kecil. Yang besar adalah 69 dikurang 23. Berarti didapat 46 ya. Nah, berarti Q-nya adalah 46. Nah, kalau kita lihat ya, P-nya 69, Q-nya 46. Berarti lebih besar P daripada Q. Nah, maka jawabannya yang A. Seperti itu. Oke, kita perhatikan di sini ya. X-nya dari 0 sampai 1 ya. Manakah hubungan yang benar antara P dengan Q? Nah, untuk yang ini ya, yang di P ini kita ubah nih. Ya, kita ubah. Jadi di situ kan kalau kita lihat P-nya X pangkat 4 dikurang 1 ya, dibagi X kuadrat dikurang 1. 1 mau dipangkatin 4 juga 1 ya. Nah, sekarang teman-teman harus ingat nih, kalau misalkan ada A pangkat N dikurang B pangkat N ya. Kalau dikurang, ini jadi perkalian sekawan ya. Jadi A ditambah B dikali A dikurang B. Tapi pangkatnya jadi setengahnya. Nah, ini juga sama, pangkatnya jadi setengahnya. Nah, ingat itu. Nah, maka ini kalau kita jabarkan, ini kan sama-sama pangkat 4 tapi dikurang. Nah, maka kalau kita faktorkan ya jadinya X ditambah 1 X dikurang 1. Tapi pangkatnya jadi setengahnya. Tadi pangkat 4 jadi pangkat 2. Ini juga pada pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, dibagi sama X kuadrat dikurang 1. Nah, ini kan ada yang sama nih. Kita tinggal bagi. Maka P-nya adalah sisanya X kuadrat ditambah 1. Nah, itu kita simpan. Sekarang Q-nya adalah X ditambah 1. Nah, sekarang kita uji untuk X-nya yang terletak dari 0 sampai 1. Kita ambil sembarang aja deh. Misalkan setengah ya. Nah, kita masukin nih. Kalau kita masukin setengah berarti P-nya berapa nih? Setengah pangkat 2 adalah 1/4 ditambah 1. Berarti jadinya 5/4 ya. Nah, sekarang kalau setengahnya kita masukin ke Q ya. Berarti setengah ditambah 1 jadinya berapa? 3/2. Nah, 5/4 sama 3/2 gedean mana nih? Ya, kita samakan penyebutnya deh. Ini kalau kita kali 2/2 berarti kan jadinya 6/4. Nah, kalau penyebutnya udah sama, kita lihat yang bagian atas. 5 sama 6 gedean 6. Nah, berarti Q-nya lebih besar daripada P, atau P lebih kecil dari Q. Nah, jawabannya adalah yang B nih, seperti itu. Kita baca soal terlebih dahulu ya. Di sini soalnya untuk bangun datar. Segi 5 ABCED gitu kan, terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan BAD ya. Jadi ini ada dua segitiga siku-siku kan. Nah, yang di sini maksudnya. Dengan AD-nya 3 ya. AD-nya 3, BC-nya 5. Ini 5 gitu. Nah, sisi AC dan BD berpotongan di titik E di sini ya. Nah, dengan luas segitiga AEB-nya 12. Mana nih? AEB ya. Yang ini ya. Nah, luas yang ini nih. Nah, yang ini deh. Ya. Itu adalah 12. Ini luasnya ya. Ini kita tulis deh. Luasnya adalah 12. Berapakah jarak E ke AB ya? Jarak E ke AB berarti dia tegak lurus ya dari titik E ke garis AB. Nah, ini nih yang ditanya ya. Kita misalkan tinggi deh. Nih ya yang ditanya T-nya. Nah, sekarang putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi untuk soal ini hati-hati ya. Dicek satu-satu ya. Jadi untuk pernyataan pertama AC-nya 14 ya. Jadi kalau misalkan kita gambar nih untuk pernyataan yang pertama ya. Nah, ini kan seperti ini nih. Ya, jadi segitiganya agak saya gambarnya kecilin dikit ya. Ini A, ini B, ini C, ini 5 nih. Nah, katanya AC-nya 14. Ini 14. Nah, oke. Kalau di sini 14 ya. Nah, sekarang sisi AB-nya bisa kita cari pakai Pitagoras ya. AB-nya berarti kan jadinya apa? AB-nya adalah akar 14 kuadrat gitu kan. 14 kuadrat tinggal dikurang 5 kuadrat gitu kan. 5 kuadrat. Sorry, ini kuadratnya jelek.
Nah, nanti didapat deh AB-nya berapa gitu ya. Nah, misalkan nih dapat AB-nya pokoknya dapat nilainya A deh misalkan. Nah, kalau kita lihat kan pertanyaannya jarak T-nya ya, ini ya. Nah, sementara luas ini ya kan ini diketahui 12. Itu kan luas segitiga ya. Luas segitiga dari ABE. Nah, luas segitiga kan setengah kali alas yaitu AB dikali tinggi gitu kan, sama dengan 12 gitu. Nah, kalau AB-nya diketahui ya, ini diketahui, maka tingginya otomatis diketahui. Nah, berarti satu aja cukup ya, karena AB-nya udah dapat nih, nilainya adalah A gitu. Oke, seperti itu. Untuk pernyataan pertama cukup. Sekarang kita lihat untuk pernyataan yang kedua ya, BD-nya 12. Nah, kalau saya gambar lagi ya, BD kan ini ke sini kan, ini ke sini. Jadi untuk pernyataan yang kedua katanya BD-nya 12. Nah, jadi kalau kita gambar segitiga yang sebelah kiri siku-siku, ini A, ini B, ini D ya. Nah, ini 3. BD-nya 12. Nah, sama seperti tadi, berarti dengan Pitagoras kita dapat AB-nya ya, yaitu 12 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, ini nanti didapat panjang AB-nya ya misalkan A deh gitu kan. Karena kan sama ya, sama-sama AB. Nah, maka ya udah, berarti kalau AB-nya diketahui di sini, nah maka tingginya otomatis dapat. Ya, maka 2 juga cukup. Jadi 1 cukup, 2 cukup, maka jawaban yang tepat yang mana nih? Kalau kita lihat adalah yang D ya. Nah, seperti itu.